Melanjutkan film Akanda 1 sebelumnya, cerita diawali dengan memperlihatkan sosok Perumal yang berniat mengundurkan diri dari agen investigasi nasional India setelah mengingat perkataan dari Akanda mengenai kemarahan dewa terhadap manusia-manusia yang serakah atas apa yang mereka miliki. దేవుడు కనిపిస్తే దండం పెట్టగలం తప్ప. అంత గొప్పవాడంటున్నారు? Di sisi lain, Akanda pergi ke salah satu kuil yang tepat berada di tengah pegunungan salju untuk menjalankan sebuah ritual suci demi untuk meraih kekuatan agora atau gabungan dari kekuatan spiritual, mental, dan fisik yang jauh melebihi manusia biasa dan bisa sampai pada kekuatan tertinggi yang disebut tanda fam atau lebih dikenal sebagai tarian kosmik Dewa Siwa. "20 tahun berlalu, kita akan dibawa ke wilayah Tibet dan diperlihatkan dengan suku asli pribumi yang sedang menjalankan sebuah upacara adat. Tepat saat upacara sedang berlangsung, muncullah seorang jenderal dari negara tetangga bernama Jang sambil membawa pasukannya yang berniat melakukan pembantaian terhadap suku tersebut dan beres dengan pembantaian barusan, Jang kemudian menghampiri Pak Pendeta dan salah satu warga karena merasa jika mereka telah menghina keluarganya, sehingga Jang memutuskan untuk menghabisi satu warga yang tersisa, sekaligus sedikit memprovokasi Pak Pendeta dengan pertanyaan yang sangat kontroversial sebelum jenderal dan anak buahnya kembali ke kamp tentara. Setibanya di kamp, Jang mendapati sang anak serta puluhan pasukannya tewas setelah terlibat bertengkaran dengan tentara India. Bahkan ia juga mendengar jika tewasnya mereka hanya dengan satu pukulan telak saja. అపలకాస్తుంది నా కుటుంబమే. Kematian sang anak tentu membuat Jang sangat-sangat dibuat marah dan langsung berniat melakukan balas dendam terhadap tentara India. Ia juga meminta kepada ajudannya agar jangan dahulu membawa jasad anaknya ke markas sebelum dendamnya tersebut selesai terbalaskan. బీజింగ్ ని రూల్ చేసుకోమను. యుద్ధం నేను చేస్తాను. Sebelum melancarkan aksi balas dendam, Jang pergi menemui mantan atasannya yang bernama Chan untuk meminta pendapatnya tentang balas dendam yang akan dilakukan. Namun setelah memasuki ruangan, ia malah dikejutkan dengan sang jenderal yang saat itu sedang mengumandangkan ayat-ayat kitab kepercayaan orang India, sehingga Jang menjadi ragu apakah sang jenderal akan mendengarkan curhatannya itu. Awalnya pertemuan antara Jang dan Chan untuk membahas niat balas dendamnya terhadap tentara India. Namun karena negara India memiliki kepercayaan penuh terhadap dewa, Chan berencana untuk menghancurkan kepercayaan itu hanya dengan sebuah senjata yang telah dibuatnya. Meski Jang harus mengambil senjata itu setelah disembunyikan oleh negaranya sendiri karena ditakutkan akan pecahnya peperangan di antara dua negara. ఇప్పుడేం చేయాలి? వాళ్ళ గుండెల్లో ఉన్న దైవాన్ని కొట్టాలి. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan kantor Perdana Menteri India yang sedang membahas mengenai konflik dua negara yang terjadi di wilayah perbatasan dan salah satu korbannya adalah putra dari Jenderal Zhang. Namun Pak Perdana Menteri yang bernama Aditya ini pun tidak terlalu memperdulikan hal tersebut karena menganggap jika tentara India pasti melakukan hal terbaik demi kesejahteraan negaranya. Take the right decision at the right time. Yes, sir. Tak lama, ada seorang bupati wilayah Kadapa yang ingin sekali bertemu dengan Padmawati selaku pegawai administrasi negara. Tujuan kedatangannya ke sana adalah meminta Padmawati agar menghapus desa Satipuram dari kedaulatan India karena ditakutkan terjadinya pertumpahan darah antara para warga dengan mafia. Pasalnya, desa tersebut adalah penghasil ganja terbesar di India yang perkebunannya mencapai ratusan hektar, serta salah satu tempat pembuangan obat-obat terlarang paling mematikan yang dijaga oleh salah satu mafia terbesar dari wilayah Tamil Nadu. Dengan fakta bahwa bisnis haram ini didanai oleh seorang mafia kaya dari Mumbai, ada salah satu mantan anggota parlemen India yang membelot dan bekerja sama dengan mereka setelah tergiur dengan bayaran yang sangat fantastis. Dan yang lebih parahnya lagi adalah si mafia tak segan-segan menghabisi para petugas pemerintah yang dikirim ke sana karena merasa akan mengganggu bisnis yang sedang dijalani. విషయం బయటికి తెలిసినా గవర్నమెంట్ కన్నెత్తి అటువైపు చూసినా
Mengingat jika waktu konferensi pers Pak Perdana Menteri masih tersisa 1 jam lagi, Padmawati berniat mengirim 1 orang kepercayaannya untuk membersihkan wilayah Santipuram dari para mafia, di mana orang yang dimaksud tak lain adalah Murali, di mana tugasnya adalah membabat habis jaringan bisnis haram tersebut dan dengan sedikit adegan slow-mo yang sangat membagongkan, Murali pun mampu menghabisi puluhan anak buah si mafia dengan sangat mudah sampai akhirnya beres dengan seluruh anak buah si mafia. Murali menghampiri si mantan anggota parlemen dan si mafia untuk memberi peringatan agar mereka jangan lagi menjalankan bisnis haram di wilayah Santipuram demi membawa kemajuan semua anak muda di negara India. Karena jika barang haram ini terus dikonsumsi, bisa jadi seluruh anak penerus bangsa kehilangan masa depannya. Selesai dengan masalah Santipuram, Murali yang saat ini berada di rumahnya dihampiri oleh para anggota parlemen serta Aditya dan Padmawati yang ingin mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan mereka dari kurungan anak buah si mafia. కానీ మణిపూర్లో ఒక unexpected disturbance. Di sana Padmawati sedikit nyeletuk kepada Aditya mengenai sosok anak dari Murali yang bernama Janani. Diketahui merupakan seorang ilmuwan dari DRDO atau Organisasi Riset dan Perkembangan Pertahanan, di mana Padmawati memuji sosok Janani karena memiliki IQ di atas rata-rata dan merupakan salah satu murid terbaik di India. Oh, that girl. Posting ఎక్కడ? Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Goswami. Ini parasnya, diketahui Goswami ini adalah salah satu pengawas DRDO sekaligus pelaksana proyek vaksin Biosil atau obat penawar yang dapat digunakan untuk melindungi para tentara yang bertugas di wilayah dengan suhu mencapai minus 50 sampai 60 derajat. నేచర్ చేతిలో ఎక్కువ మందిని నష్టపోతున్నాం సార్ వి నీడ్ టు బ్రేక్ ఇట్. Dan inilah Janani, anak dari Murali sekaligus ketua dari proyek vaksin Biosil yang sedang DRDO jalankan meski di usia yang terbilang masih sangat muda. Namun Janani mampu menjalankan proyek ini dengan sangat sempurna. Best of luck, Janani. థ్యాంక్ యూ సార్. All the best, guys. Good work. Kembali pada Jenderal Jang, ia berhasil mendapatkan senjata yang diminta oleh Chan sebelumnya dengan cara menghabisi seluruh prajurit yang menjaga senjata ini, yang karena Jang dan juga Chan tak bisa masuk dengan mudah ke negara India untuk melakukan balas dendam, Chan pun akan bekerja sama dengan satu warga India bernama Thakur yang dikenal sebagai salah satu elit politik paling berpengaruh di sana. 4 రోడ్ల మధ్య ఎంతమందినైనా Dan inilah Thakur, sosok elit politik yang dimaksud oleh Chan. Saat ini ia berada di kantor Perdana Menteri untuk bertemu dengan Aditya. Kedatangannya ke sana atas panggilan dari Pak Perdana Menteri itu sendiri yang mengetahui jika Thakur terlibat dalam kasus kerusuhan yang terjadi di wilayah Manipur. Bukannya merasa bersalah, Thakur malah mengaku bahwa memang benar ia telah mengirim anak buahnya untuk membuat kerusuhan karena memang Thakur sengaja melakukan ini semua demi mengkudeta Aditya dan kekuasaannya, sebab Thakur tak terima jika jabatan mendiang ayahnya dulu diduduki oleh orang lain. నమస్తే Di sisi lain, Janani mendapat panggilan dari salah satu anggota keluarga yang memintanya agar segera pulang karena tepat hari ini akan diadakan perayaan hari ulang tahunnya. Namun karena masih menjalankan proyek Biosil yang belum selesai, Janani pun meminta maaf karena tidak bisa hadir dalam acara tersebut. ఒక్కసారికి నేను రాలేనని నా అన్నని కన్విన్స్ చేయి. Tak lama muncullah Goswami yang kebetulan mendengar panggilan barusan. Ia meminta gadis ini agar tetap pulang dan menghadiri acara ulang tahun yang telah dipersiapkan oleh Murali sang ayah. అప్పుడు మీరు కూడా రావచ్చు కదా మ్యామ్. Benar saja, Janani ditemani Goswami serta teman-temannya pulang ke rumah demi menghadiri perayaan hari ulang tahunnya. Hal itu tentu membuat Murali sangat senang karena orang-orang yang sangat ia sayangi akhirnya bisa berkumpul. అమ్మా జనని ముందు వెళ్ళి నాయనమ్మని కలమా. Sebelum menemui anggota keluarganya, Janani lebih dulu pergi menemui sang nenek yang selalu saja berdiam diri di kamar tanpa pernah berinteraksi dengan siapapun.
itu terjadi tepat sejak kepergian sosok Akanda sang anak yang tak kunjung pulang. నువ్వు వెళ్ళు. Keesokan harinya, Murali sangat berterima kasih kepada Goswami karena telah menuntun anaknya dalam menjalankan proyek biosil yang di situ Goswami mengatakan kekagumannya terhadap Janani yang dianggap akan menjadi aset berharga bagi negara India. జనని అందరిలాంటిది కాదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Sebelum kembali ke lab, Janani lebih dulu menemui sang nenek untuk mengatakan terkait pekerjaannya saat ini yang sedang menjalankan sebuah proyek besar. Ia meminta beliau agar jangan terlalu memikirkan sosok Akanda yang selama ini tidak pernah kembali. వాడిని తీసుకెళ్లిన వాడే తీసుకొస్తా. Sementara itu, Chan bersama Jang bertemu dengan Thakur untuk membahas mengenai balas dendam yang ingin mereka lakukan terhadap India. Alasan kenapa Thakur sangat mendukung rencana dari Jang karena Thakur ingin mengkudeta Aditya dari kursi kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri. ఎక్కడ కొడితే నీ దేశం ఏడుస్తుంది? Akhirnya Thakur menjelaskan rencananya yaitu dengan cara menaburkan senjata yang telah dibuat oleh Chan di Sungai Gangga sebab disinyalir akan merusak iman seluruh warga India terhadap kehadiran dewa tepat saat festival perayaan Kumbh Mela atau perayaan besar penyucian diri sedang berlangsung. Tak lama, Thakur mengirimkan anak buahnya untuk menaburkan senjata yang dibuat oleh Chan ke Sungai Gangga, di mana senjata tersebut disinyalir menyebabkan semua orang yang mandi bahkan menghirup racun yang dicampurkan pada sungai tersebut akan mengalami pendarahan serta mendapat penyakit yang mematikan. Another 6 hours. India is going to cry. Benar saja, satu persatu warga mulai mengalami pingsan setelah menjalankan Kumbh Mela hingga akhirnya dilarikan ke posko pengobatan. Perumal yang menjadi pasien pertama meminta pihak medis agar secepatnya memberikan perawatan kepada sang cucu. Di sana Perumal dikejutkan dengan banyak sekali para warga berdatangan ke posko kesehatan. Melihat hal tersebut, Perumal langsung menelpon salah satu anggota parlemen untuk melaporkan kejadian yang sedang terjadi dan memintanya agar memberitahukan hal ini kepada Aditya. Please inform PMO immediately. Saat semua warga dilarikan ke posko kesehatan, Thakur berpura-pura seolah dirinya merasa bersedih atas insiden yang sedang terjadi saat ini, meski pada kenyataannya Thakurlah orang yang sengaja membuat hampir seluruh warga India menderita. దేవుడున్నాడమ్మా దేవుడున్నాడు, మీరేం భయపడదు, అన్ని చూసుకుంటాడు. సార్, Di tengah situasi yang semakin kacau, Thakur memanfaatkannya dengan cara memberikan orasi sedikit provokatif tentang dirinya yang merasa kecewa akan kepercayaan terhadap dewa karena di kondisi sekarang ini dewa sama sekali tidak menampilkan ilhamnya terhadap seluruh warga India yang sedang membutuhkan pertolongan dan Sungai Gangga yang dianggap suci malah membawa kehancuran. Tak sampai di situ, Thakur juga berpura-pura sedih atas insiden yang terjadi sekarang ini sekaligus mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak percaya lagi akan eksistensi dewa yang dipercaya oleh seluruh warga India. గొంతులో విషాన్ని గంగలో కలిపిన వాడు. Pernyataan kontroversial tersebut tentu membuat Aditya sangat marah karena menganggap jika Thakur telah melakukan praktik politik kotor dengan cara menjadikan semua warga India tidak lagi percaya akan eksistensi dewa karena memang dulu ayahnya Thakur juga pernah melakukan praktik politik kotor seperti ini demi menaikkan reputasi sebagai calon Perdana Menteri. ఒక మాట మీద బతికే ఈ దేశం ముక్కలైపోతుంది సార్. Benar saja, hampir semua warga India mulai tidak mempercayai akan eksistensi dewa. Itu terbukti ketika mereka mulai meninggalkan kewajibannya dalam berdoa dan mulai menutup kuil untuk sementara waktu sampai dewa menunjukkan ilhamnya dengan menyelamatkan semua warga yang sedang dalam kondisi kritis. He did it. Yeah. Di sisi lain, Janani CS mendapatkan motivasi dari Goswami agar tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mensukseskan proyek biosil atau vaksin tersebut. Namun para ilmuwan tidak bisa melanjutkan proyek tersebut sebelum melakukan uji coba terhadap manusia. Goswami pun dengan sukarela menjadikan dirinya sebagai alat untuk melakukan uji coba. Don't worry.
Beberapa jam setelah menunggu hasil uji coba vaksin, Janani akhirnya berhasil membuat vaksin itu bekerja dan memusnahkan virus yang menyerang seluruh warga India. Berita tersebut membuat Aditya serta Padmawati sangat senang dan berniat melakukan produksi massal demi segera mengobati seluruh warga, sehingga Aditya memutuskan untuk mengirim Janani dan timnya menuju ke lab militer yang berada di wilayah Ladakh. Setibanya di lab militer, Janani dan timnya mulai memproduksi massal vaksin Biosil untuk menangkal virus yang menyebar di India, di mana lokasi tersebut dijaga ketat oleh pasukan tentara agar tidak ada yang mengganggu proses produksi, dan tepat saat vaksin sudah siap untuk diedarkan, tiba-tiba ya, muncullah anak buah Thakur yang dipimpin oleh orang bernama Ajay. Ini bebenguknya menyerang lab militer dan menghabisi semua anggota tim DRDO. Beruntung, Janani masih bisa selamat dari serangan barusan berkat bantuan dari Goswami yang memintanya untuk segera pergi dari tempat ini sambil membawa vaksinnya, tetapi dengan fakta bahwa hanya tinggal Janani yang tersisa dari tim DRDO, ia dikejar oleh Ajay serta anak buahnya Thakur yang ingin merebut dan mengakuisisi vaksin buatannya. Tepat ketika Ajay mendapatkan vaksin tersebut, muncullah suara misterius berasal dari sebuah kalung yang melingkari obat penawarnya, karena ternyata kalung tersebut dapat membangkitkan kekuatan jiwa Akanda yang telah lama membeku sehingga di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Akanda berhasil menghabisi puluhan anak buah Ajay dengan sangat mudah, hanya seorang diri tanpa menggunakan senjata apapun. Setelah berhasil menghajar puluhan anak buah Thakur, kini tinggal waktunya menghabisi Ajay yang dianggap menjadi penyebab tewasnya ribuan orang tak bersalah, sampai akhirnya Satya Pramanam. beres dengan Ajay dan semua anak buah Thakur, Akanda pergi meninggalkan tempat ini dan terus diikuti oleh Janani kemanapun ia pergi untuk bertanya tentang ilham sang dewa yang tidak pernah turun meski seluruh warga India sedang menderita. ఇప్పుడు సాధ్యం మనం సాధనం అందుకే కనిపెట్టమని నిన్ను. Sementara itu, Aditya baru saja mendapatkan informasi tentang penyerangan yang terjadi di lab militer. Beliau sempat merasa heran karena ada musuh yang mengetahui lab serta rencana pembuatan vaksin. Bahkan tak ada satu ilmuwan pun yang selamat dari penyerangan ini, yang mana berita buruk tersebut langsung disampaikan oleh Padmawati kepada Murali. Baru saja Murali mendapat kabar buruk dari Janani, ia juga kembali mendapat kabar buruk mengenai sang ibu yang tak kunjung bangun dari tidurnya, sehingga dengan cepat Murali menghampiri ibundanya tersebut demi memastikan apakah beliau baik-baik saja. అమ్మా అమ్మా. Di sana, Murali mendengar perkataan dari sang ibu yang sudah tidak sanggup untuk bertahan hidup setelah sekian lama ditinggal pergi oleh Akanda. Bahkan beliau juga mengatakan dirinya tidak akan mendapatkan ketenangan tatkala nyawanya sudah diambil oleh Sang Maha Kuasa jika saja Akanda tidak menghadiri upacara pemakamannya. Di saat yang sama, Thakur pergi menuju ke tempat di mana Ajay dan para anak buahnya menangkap Janani. Namun setibanya di lokasi, Thakur dikejutkan dengan seluruh anak buahnya yang ternyata telah tewas. Ajay? Tak lama, muncullah seorang penyihir yang menghampiri Thakur CS dan berhasil mengidentifikasi jika seluruh anak buah Thakur dihabisi oleh hanya seorang saja, yakni Akanda, yang di situ ia juga menjelaskan jika ayahnya Thakur dulu pernah berguru kepadanya sebelum meninggal. Bonini తండ్రిని ఎవరు చంపాడో తెలుసా? తెలీదు. Sejenak kita akan dibawa mundur ke puluhan tahun lalu, tepat saat mendiang ayah Thakur pergi menemui si dukun demi memenangkan pemilu kala itu. Namun karena si penyihir sedang membangkitkan kekuatan gelapnya, ayah Thakur pun tidak bisa langsung menemuinya kala itu. ఈ అవ్వంగానే కలిపిస్తా.
వాడిప్పుడు బతికున్న శవం. Setelah ritual selesai, ayah Takur lekas menghampiri si penyihir dan mengatakan terkait tujuannya datang ke sini, yaitu untuk mengalahkan lawan politiknya yang tak lain adalah Aditya. Si penyihir menjelaskan jika ayah Takur tidak bisa mengalahkan Aditya dengan mudah karena beliau sangat jujur serta dukungan penuh dari rakyat, di mana satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh si ayah adalah harus membangkitkan kekuatan jahat dengan cara menumbalkan 8 orang anak tak berdosa. దానికోసం ఏదైనా చేస్తాను నేత్ర. Saat ritual sedang berlangsung, ada salah satu orang berusaha menegur si pendeta karena dianggap telah melakukan kesalahan dengan mengorbankan beberapa nyawa tak berdosa. Tak terima atas teguran barusan, si penyihir meminta anak buahnya untuk menghabisi orang tersebut dan tiba-tiba ya, muncullah Akanda berusaha menyelamatkan anak-anak yang akan menjadi tumba, sekaligus menghabisi semua orang yang sedang menjalankan ritual terlarang tersebut. Dari sinilah Takur baru menyadari jika Janani diselamatkan oleh sosok Akanda yang juga telah menghabisi ayahnya puluhan tahun silam. Dan dari sini jugalah Takur mengetahui jika si penyihir memiliki dendam tersendiri kepada Akanda dan berniat melakukan balas dendam juga. అప్రహిత శక్తివంతుణ్ణి. Singkat cerita, kita akan diperlihatkan dengan kondisi posko kesehatan yang tampak semakin kacau karena semua orang sedang dalam kondisi kritis pasca terkena virus mematikan yang masih belum menemukan obat penawarnya. Perma yang sedang berada di lokasi pun sangat-sangat dibuat terkejut dengan pernyataan dokter yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya vaksin yang telah berhasil dibuat oleh DRDO. Di tempat lain, Akanda bersama Janani pergi ke salah satu desa terpencil yang ada di wilayah Tibet. Ia mendapati ada satu kuil yang tampak lusuh dan tidak pernah dipakai, sehingga tanpa pikir panjang, Akanda langsung membersihkannya saat itu juga agar kuil tersebut dapat kembali digunakan untuk berdoa. Ya nama. Melihat hal tersebut, membuat semua warga langsung berkumpul di hadapan kuil untuk menanyakan apa yang sebenarnya Akanda sedang lakukan. Karena memang kuil itu sengaja ditutup oleh para warga setelah insiden virus yang menyerang seluruh warga India. Yang di sana, Akanda menjelaskan jika sebenarnya dewa tidak membutuhkan sebuah virus hanya untuk menyerang umat manusia. వెనకేసుకొని వస్తున్నావు ఉంటే వచ్చి ఆదుకోవాలి కదా ఏడి Tak sampai di situ, Akanda menjelaskan tentang Dharma yang harus diikuti sesuai aturan dari dewa, karena jika saja mereka tidak mengikuti Dharma sesuai dari perintahnya, maka jangan salahkan dewa jika kehancuranlah yang akan mereka hadapi. Bahkan ia juga menyalahkan umat manusia atas bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Pada faktanya adalah murni dari keserakahan manusia itu sendiri. Be brave. Di sisi lain, Janani berusaha mencari sinyal supaya bisa melakukan panggilan kepada Padmawati dan memberikan kabar baik tentang dirinya yang berhasil selamat dari serangan di lab militer. Ia juga meminta Padmawati agar mengirimkan tim penyelamat. Send the rescue team immediately. Yes, sir. Okay, sir. Yeah. Baru saja helikopter penyelamat datang, tiba-tiba saja terjadi ledakan dan hampir saja menimbulkan korban akibat baling-baling yang jatuh tepat di hadapan kerumunan para warga. Beruntung, Akanda dengan sigap menangkap baling-baling itu, namun tak lama muncullah si penyihir dengan para anak buahnya yang berniat ingin menyerang Akanda saat itu juga sehingga di tengah aksi baku hantam yang masih berlangsung, Akanda sempat-sempatnya menyelamatkan Janani yang sedang dikepung Takur dan para anak buahnya. Setelah berhasil menghajar Takur dan para anak buahnya, kini Akanda hanya tinggal menghabisi si penyihir yang telah dianggap menjadi sumber mama di dunia ini sampai akhirnya
Beres dengan si penyihir, Akanda mendapat kabar buruk mengenai sang ibu yang telah meninggal. Ia pergi ke kuil untuk bermeditasi dan mendengar tentang keinginan terakhir sang ibu, yaitu untuk bertemu dengan Akanda yang belum terpenuhi. Berlokasi di area pemakaman, Murali tak ingin melakukan upacara kremasi sebelum saudaranya yaitu Akanda datang, meski semua orang telah memintanya untuk segera melaksanakan upacara tersebut. Dan tepat di detik terakhir saat Murali akan melangsungkan kremasi, muncullah Akanda yang langsung menjalankan kremasi untuk sang ibu saat itu juga. Selesai upacara kremasi, roh sang ibu mengetahui jika yang datang ke upacara pemakamannya bukanlah sang anak, melainkan sosok dewa Siwa yang menyamar sebagai Akanda, di mana sang dewa menjelaskan jika semua ini dilakukan karena sang ibu selalu memasrahkan diri serta kehidupannya kepada dewa tanpa pernah meminta imbalan sedikit pun. Bahkan beliau diberikan anugerah langsung dari dewa Siwa itu sendiri. Mamaikia Praptirasta. Sementara itu, Janani dikejutkan dengan pernyataan pamannya yang mengatakan jika sosok Akanda datang ke upacara pemakaman sang nenek. Dari sinilah Janani baru sadar bahwa Akanda bukanlah orang biasa melainkan jelmaan dewa Siwa. Bahkan Akanda memegang abu kremasi sang ibu yang langsung ditaburkan di salah satu sungai. Saat sedang berada di sungai itulah, anggota militer ditemani Padmawati datang ke sana untuk menjemput Janani. Di situ Akanda meminta Janani agar ikut bersama mereka demi memberikan perawatan kepada semua warga yang terkena virus. Sementara dirinya akan pergi ke wilayah perbatasan demi memberikan pelajaran terhadap negara tetangga karena telah berani mengganggu kedaulatan India. Kanda-kanda luka Gandistam. Di markas militer negara tetangga sendiri, Thakur melaporkan kepada Jenderal Jang bahwa ia tidak berhasil mendapatkan obat penawarnya sebab barang tersebut telah diambil alih oleh sosok dewa yang di situ. Thakur meminta kepada Jang agar menghentikan penyerangannya kepada India jika tak ingin terjadi hal yang lebih buruk lagi. Ara నిమిషంలో మట్టి కరిపించిన ఆ ముక్కంటి సార్. Tak lama, datanglah Pak Pendeta yang pernah diintimidasi oleh Jang di awal film tadi. Tujuan Pak Pendeta datang ke markas militer hendak menyampaikan pesan dari sang dewa yang akan datang ke tempat ini untuk menghabisi Jang dan seluruh pasukannya. దేవుడే లేకుండా చేస్తా. Ya, datanglah Akanda sambil mengendarai tank baja untuk menghancurkan markas ini serta seluruh pasukan militer yang berada di sana sehingga di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Akanda sempat mendapat kesulitan ketika dirinya mendapatkan serangan kejut listrik dari para tentara. Namun bukan Akanda namanya jika ia tidak bisa mengalahkan musuhnya dengan mudah. Shankara! Beres dengan semua pasukan tentara musuh, Akanda yang kini telah menguasai ilmu tandapan pun tinggal menyelesaikan satu lagi tugasnya, yaitu menghabisi Jang beserta Chan karena telah berani melakukan kesalahan besar kepada seluruh warga India sampai akhirnya setelah balas dendam warga India terbalaskan, Akanda pun kembali menjalankan kehidupannya seperti sedia kala, yaitu menjadi seorang pengembara yang berjalan mengelilingi dunia atas kehendak dari dewa. Di sisi lain, Janani yang berhasil selamat dari insiden ledakan di lab militer pun mulai melanjutkan produksi massal obat penawar virus dan lekas membagikannya kepada seluruh warga yang terkena penyakit tersebut agar mereka semua mendapatkan perawatan dan sembuh seperti sedia kala. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kekuatan bukan tentang seberapa keras kau menyerang, tapi seberapa teguh kau berdiri demi Dharma.
Saya John, mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, ilmu hitam penghilang hapur.